Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan praktikum statistika elementer ya. Sekarang masuk pokok bahasan berikutnya yaitu pendugaan parameter. Ya, pendugaan parameter ini penting ya. Untuk prodi kimia sangat penting ya. Jadi kita ingin misalkan aja ingin menduga kandungan zat beracun ya di dalam sungai atau perairan tertentu. Ya, karena ini berdampak pada makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Ya. Bahwa yang berhubungan dengan ilmu kimia bisa, lingkungan juga bisa, biologi bisa, ya, dan yang lain ya tentunya ya. Ya, ini yang terkait dengan pendugaan parameter atau nama lainnya selang kepercayaan untuk apa namanya ini selang kepercayaan untuk parameter populasi. Ya, jadi teorinya itu sudah saya berikan ya untuk pendugaan parameter ini. Jadi di sini saya hanya mengingatkan barangkali teorinya agak lupa nanti saya jelaskan aja. Ya, seperti contoh di praktikum 6.1 ini dari 7 sampel acak yang diambil dari populasi mahasiswa farmasi kelas A. Nah, jadi populasinya ini mahasiswa farmasi kelas A yang melakukan praktikum untuk menghitung rata-rata indeks bias refraksi aseton teknis dengan menggunakan refraktometer ABBE. Diperoleh rata-rata indeks bias refraksi aseton teknis sebesar 1,3524. Nah, berarti apa di sini? 7 ini adalah sampel N-nya. Ya kan? Sedangkan 1,3524 ini rata-rata sampel, berarti X bar. Karena ini dihitung dari 7 sampel tadi. Nah, ini untuk variabel yang harus diidentifikasi harus benar dulu. Hitung selang kepercayaan 99%, ya, ini berarti alfanya 1%. Untuk rata-rata indeks refraksi aseton teknis seluruh mahasiswa farmasi kelas A. Berarti mewakili populasi. Nah, lambangnya secara umum karena rata-rata kita menggunakan mu. Ya, di sini ada catatan, anggap populasi berdistribusi normal dengan simpangan baku 0,1. Berarti ini sigma. Nah, kalau populasinya sudah jelas normal, tidak peduli sampel yang diambil itu besar atau kecil, maka tetap menggunakan pendekatan distribusi normal. Nah, jadi rumus selang kepercayaannya kalau di teori sudah saya terangkan ya. X bar min set alfa per 2 dikalikan sigma per akar N. Itu batas bawahnya. Lebih kecil mu. Mu itu adalah rata-rata sebenarnya atau sesungguhnya yang kita hitung selangnya itu. Kemudian lebih kecil lagi X bar plus set alfa per 2 dikalikan sigma per akar N. Nah, dengan rumus itu maka bisa dihitung selang kepercayaannya. Data di sini berupa ringkasan, ya, karena tidak dijabarkan datanya. Jadi langsung diringkas, rata-ratanya ketemu sekian, sampelnya sebanyak 7. Ya, bagaimana cara kita menghitung selang kepercayaannya? Kalau rumusnya kita sudah paham, maka kita bisa menggunakan perintah langsung di Minitab. Ya. Jadi di sini, ini saya peragakan di Minitabnya langsung aja. Ada pilihan start, pilih basic statistik, karena kita menggunakan hampiran normal, baku, berarti harus dipilih satu sampel set. Ya, berarti kan ini satu sampel set. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini kotak dialognya. Ini ada pilihan, coba saya geser dikit ya. Ya, yang saya geser ya. Nah, di sini ada pilihan one or more sample each in column. Berarti apa? Kalau ini saya gunakan, berarti kita punya data di dalam kolom. Ya, bisa satu kolom, bisa lebih. Nah, kita tidak menggunakan ini. Klik di sini ada pilihan summarize data. Nah, jadi yang kita pakai data ringkasan.
Nah, sample size itu berarti ukuran sampelnya. Tadi ukuran sampelnya 7. Sampel min itu berarti rata-rata sampelnya. Tinggal masukkan aja 1,3524. Jadi inputnya 1,3524. Nah, ada Minitab yang versinya beda dengan yang versi yang saya punya. Ya, kalau nanti misalkan Anda masukkan titik gini nggak mau, berarti biasanya minta yang koma. Nah, seperti ini. Karena ada dua versi. Kalau saya menggunakan titik, yang maknanya koma. Nah, kalau nanti komputer mahasiswa nanti misalkan pakai titik nggak mau, coba dengan koma. Insya Allah bisa ya. Gitu. Ini saya pakai titik ya. Nah, simpangan bakunya untuk populasi ini sudah diketahui 0,1. 0,1. Nah, gitu ya. Nah, ini harus dicentang, perform hipotesis. Kita bisa menguji di rata-rata berapa. Ya, ini kalau dilihat rata-rata sampelnya 1, ya sekitar 1 lah, masukkan aja 1. Anda masukkan 2 boleh, 3 boleh. Ini enggak ada efek pengaruhnya terhadap selang kepercayaan. Tapi ini nanti berpengaruh pada hipotesisnya diterima atau ditolak, itu aja. Kalau dengan selang enggak ada hubungan, ya, hipotesis ini. Ya, baru kita pilih option. Nah, kita ingin menguji dengan selang kepercayaan 99%. Berarti 95% diganti dengan 99,0, berarti ini 99%. Alternatif hipotesisnya harus dalam posisi tidak sama dengan. Ini untuk menunjukkan supaya batas bawah dan batas atasnya muncul. Ya. Kalau Anda pilih lebih besar atau lebih kecil, nanti yang muncul salah satu sisi. Kalau pilih lebih kecil, yang muncul jadi batas atas. Kalau pilih lebih besar, yang muncul hanya batas bawah. Maka ini sudah benar, pilih yang tidak sama dengan. Ya. Proses sudah selesai, kita oke, ya, kita oke lagi. Nah, ini tampilannya. One sample set. Jadi menggunakan pendekatan normal baku. Ya, sampelnya sebanyak 7, rata-rata sampelnya 1,3524. SE-min ini adalah simpangan baku dari sampel tadi. Ya. Rumusnya tidak lain, ini adalah sigma per akar N. Ya. Nah, ini selang kepercayaan CI itu singkatan confidence interval. Confidence interval 99% untuk mu atau untuk rata-rata. Ini batas bawahnya ketemu. Ini diperoleh dari X bar min set alpha per 2 dikali sigma per akar N. Ya, ini diperoleh dari X bar plus set alpha per 2 dikali sigma per akar N. Gitu ya. Nah, jadi jawabnya ketemu ini. Ya. Ini sudah saya cantumkan di sini. Nah, antara 1,255 dan 1,4498. Nah, ini diterjemahkan ke bahasa Indonesianya, ke teks Indonesia jadi koma ya. Nah, ini selangnya. Jadi rata-rata apa tadi? Indeks refraksi akseton teknis sesungguhnya antara sekian sampai sekian. Dengan kepercayaan 99%. Jadi selangnya ini meyakinkan ya, 99% kebenarannya ya. Itu maksudnya ya. Baik, sekarang kita masuk ke selang kepercayaan untuk rata-rata. Berikutnya. Itu. Nah, ini ada praktikum. Praktikum mahasiswa kimia menggunakan 5 beaker glass, ya, 5 beaker glass, ukurannya 10 mili. Ke dalam 5 beaker glass diisi dengan gliserin hingga 2 ml. Kemudian ditimbang menggunakan timbangan analitik dan diperoleh rata-rata berat gliserin dalam gram sebagai berikut. Ya, pertanyaannya, hitung selang kepercayaan 99%
untuk rata-rata berat gliserin sesungguhnya. Berarti ini mu. Apabila berat gliserin diasumsikan distribusinya normal. Ya, atau berdistribusi normal. Nah, ini sesuai teori kalau populasinya berasal dari distribusi normal, di mana tidak diketahui simpangan bakunya, maka kalau sampel yang kita ambil kecil ukurannya, maka menghampiri distribusi T. Ya, jadi penurunan selang kepercayaan ini diperoleh dari T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N. X bar rata-rata sampel ini, S simpangan baku dari sampel ini. Nah, dari situ nanti diturunkan dapat rumus selang kepercayaan 1 min alfa kali 100% untuk mu terletak antara X bar min T alfa per 2. Nah, pakai alfa per 2. Derajat bebasnya N min 1 dikali S per akar N. Itu batas bawah. Lebih kecil, mu lebih kecil, batas atasnya X bar plus T alfa per 2, ya, T alfa per 2 dikalikan S per akar N. Yaitu rumusnya sesuai teori. Ya, dia menggunakan pendekatan distribusi T, derajat bebasnya N-1. Di sini N-nya hanya ada 5 pengamatan, berarti derajat bebasnya 4. Nah, kalau di teori bisa dicek dengan tabel. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan dengan komputer. Nah, perintahnya di mana? Ini datanya sudah saya inputkan di Minitab. Ya, datanya ini. Jadi sudah tak simpan. Nah, ini datanya, gliserin ya. Saya simpan di C1. Nah, perintahnya start, basic, pilih 1 sampel T. Nah, ini. Ya, 1 sampel T. Karena ini hampirannya menggunakan distribusi T ya. Nah, perhatikan. Nah, ini datanya berupa data kolom. Nah, ini sudah benar. One or more sample each in column. Ya, ini sudah benar. Sudah kita klik di sini, maka akan muncul data gliserin di sini. Ini kita klik double, ya. Nah, langsung masuk. Nah, perform hipotesisnya kita centang. Kita ingin menguji rata-ratanya misalkan aja sebesar berapa? 7. Pokoknya di sekitar angka ini. Ngawur aja, Anda masukkan 6, enggak masalah, 5 boleh, 5,5 boleh, enggak ngefek ya terhadap selang. Nah, baru option, ini yang harus diklik. Tadi selang kepercayaan yang diinginkan 99%, berarti ini 95 saya ganti 99. Nah, ini sudah benar, alternatif hipotesisnya tidak sama dengan, ya, kita oke 2 kali, ya kan? Nah, ini jawabnya menggunakan one sample T, datanya gliserin. Nah, ini pengamatannya ada 5, ternyata rata-ratanya 8,4. Nah, ini maksudnya rata-rata dari data ini. Simpangan baku ini maksudnya simpangan baku dari data ini. Dilambangkan dengan S, ini X bar. Nah, S ini sebenarnya S dibagi akar N. Ini dibagi akar 5, nanti ketemu ini. Ya, baru selang kepercayaan 99% untuk mu terletak antara ini. 7,8 dan 9. Nah, ini kandungan gliserinya terletak antara 7,8 gram dan 9 gram. Dengan kepercayaan 99%. Ya, itu caranya. Tuh. Nah, ini sudah saya tampilkan di sini. Ya, 7,8, ya, 9. Ya, itu selang kepercayaan. Sekarang kita masuk ke selang kepercayaan untuk selisih 2 rata-rata. Selisih 2 rata-rata. Berarti di sini kita berbicara 2 populasi. Ya. Ada 2 populasi.
Ya, dua populasi ini saling bebas, ya, saling bebas, masing-masing berasal dari distribusi normal. Ya, berasal dari distribusi normal dengan asumsi variansi kedua populasi diketahui dalam hal ini adalah sama. Ya, diketahui, diasumsikan variansi kedua populasi itu sama, ya, tetapi tidak diketahui, nilainya tidak diketahui. Hanya dalam asumsi aja bahwa variansi kedua populasi itu sama. Nah, untuk distribusi kedua populasi tidak harus diketahui. Tidak harus itu maknanya apa? Boleh diketahui, boleh tidak. Ya. Di sini tidak saya sebutkan populasinya berasal dari distribusi apa, nah, ya kan berarti tidak diketahui. Nah, itu ya. Nah, di sini ada asumsi yang harus dibangun, ya apa itu? Bahwa populasi berasal dari distribusi normal, ya, di mana simpangan bakunya 6, yang satunya 8. Ya kan? Nah, maka saya bisa menghitung selang kepercayaan 96% untuk ya, selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki sesungguhnya. Ya. Berarti apa? Kalau ini kita list, N1-nya 15, ya, N2-nya 12, ya, N1 itu berhubungan dengan wanita. Siswa wanita mendapat nilai rata-rata 76, berarti ini X bar 1. Jadi kalau N1-nya 15, X bar 1-nya 76. Kalau N2-nya 12, X bar 2-nya 82. Nah ini simpangan bakunya. Karena berhubungan dengan siswa wanita, berarti 6 ini adalah S1, simpangan baku dari nilai siswa wanita. 8, simpangan baku dari nilai siswa laki-laki. Jadi ini S2, yang ini S1. Ini N1, ini N2, ini X bar 1, ini X bar 2. Ya kan? Dengan asumsi variansi kedua populasi sama tetapi tidak diketahui. Ini lengkapnya begitu. Nah ini bisa dihitung selang kepercayaannya pakai rumus SP. Masih ingat ya di teori? Rumusnya adalah X bar 1 min X bar 2. Ya, dikurangi T alfa per 2, derajat bebasnya N1 ditambah N2 min 2. Ya, dikalikan SP, dikalikan lagi akar seper N1 plus seper N2. Ini yang batas bawah. Batas atasnya tinggal ganti min dengan plus tadi ya. Kalau tadi batas bawah atau kiri, X bar 1 min X bar 2 min T alfa per 2, maka yang batas atas X bar 1 min X bar 2 plus T alfa per 2. Bedanya hanya di situ. Dikalikan SP, dikalikan akar seper N1 plus seper N2. SP diperoleh dari akar N1 min 1 kali S1 kuadrat, ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat, dibagi N1 plus N2 min 2. Ya. Lihat teorinya, ya. Buka lagi di teorinya. Nah, dari situ kita bisa peroleh rumus selang kepercayaannya. Nah, itu yang kita gunakan. Sekarang kalau kita terapkan di sini. Pilih stat, basic statistik, pilih 2 sampel T. Nah ini, pakai 2 sampel T ya. Nah gitu. Nah karena datanya berupa ringkasan, berarti kita klik di sini, pilih summarize data. Nah ini sampel pertama ini yang berhubungan dengan banyaknya siswa wanita, yaitu 15.
Ya, banyaknya siswa laki-laki 12. Ya. Ini rata-rata dari sampel pertama berapa? 76, gitu ya. Jangan sampai salah menempatkan. Ini rata-rata dari sampel kedua yaitu 82. Nah, ini untuk yang laki-laki. Simpangan baku ini yang S1 6, ya kan? 6. S2-nya 8. Nah, jangan lupa option. Nah, selang kepercayaan yang diminta 96%, berarti 95 saya ganti 96. Ya, hipotesis selisihnya, jadi ini menguji mu1 min mu2, tetapkan aja 0, nggak usah diubah, enggak masalah. Yang penting alternatifnya harus pakai tidak sama dengan. Jadi untuk selang kepercayaan selalu menggunakan tidak sama dengan ya. Nah, di kita menggunakan catatan tadi diasumsikan variansi kedua populasi sama. Ini ya. Variansi kedua populasi sama. Berarti ini harus kita centang. Nah, gitu ya. Kalau asumsinya variansi kedua populasi tidak sama dan tidak diketahui gitu ya, maka di sini jangan dicentang. Itu artinya tidak sama. Kalau saya centang itu berarti diasumsikan sama. Ya, assume equal variant. Asumsikan variansinya sama. Kita oke lagi. Ya, maka jawabnya sudah bisa dilihat di sini. Nah, untuk 2 sampel ya, to sampel T, ya, hasilnya bisa kita lihat. Ya, ini berarti apa? Hasil selang kepercayaan 96% untuk perbedaan. Different itu perbedaan, yaitu mu1 min mu2. Yaitu rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki. Ternyata terletak antara min 11,83 dan min 0,17. Nah ini yang saya bilang SP tadi ini, simpangan baku gabungan. Simpangan baku pol itu gabungan. Nah, ketemu 6,95. Di sini tentunya dibulatkan, hanya diambil 2 desimal. Nah ini pun juga dibulatkan. Kalau kita ingin detailnya sampai 5 desimal, yang ngitungnya manual lewat sini. Nah, lebih teliti ya. Cuma ini kan tampilan ini sudah dibulatkan. Diambil 2 desimal gitu ya. Nah, kalau ngitung manual nanti ketemu misalkan 5 desimal ya. Nanti bulatkan ya sama dengan ini. Nah ini jawabnya berarti selisih rata-rata nilai siswa wanita dan laki-laki terletak antara min 11,83 dan min 0,17. Ya. Nah ini ya, min 11,83 dan min 0,17. Nah sekarang maknanya, ini kalau kita lihat selisih rata-ratanya selalu negatif ya, kan diapit oleh 2 bilangan negatif. Ini maknanya sama aja mu1 min mu2 kurang dari 0 kan. Itu berarti apa? mu2 selalu lebih besar dari mu1. Berarti apa? Nilai rata-rata ujian kimia siswa laki-laki lebih baik dibanding siswa wanita. Nah, gitu. Itu kesimpulannya seperti itu. Karena nilainya selalu negatif. Ya. Kalau misalkan nilainya bisa 0 berarti sama secara rata-rata. Ya. Misalkan ini saya ganti plus, kan berarti nilainya bisa 0. Berarti secara rata-rata sama. Nilai ujian siswa wanita maupun laki-laki. Ya. Karena ini selalu negatif, berarti yang lebih baik siswa laki-laki. Gitu ya. Ya, sekarang kita ambil contoh lagi di praktikum 6.4 ini. Ya. 20 mahasiswa tingkat 1 dibagi menjadi 10 pasang. Dengan asumsi setiap pasang itu IQ-nya sama. Ya, tentunya melalui tes pendahuluan dulu. Nah, jadi pasangan pertama ini sebenarnya ada 2 orang. Satu ditaruh di bahan terprogram, satu ditaruh di kelas biasa. Setelah diuji hasilnya seperti ini.
Ya, pasangan kedua, satunya dapat nilai 60, satunya dapat 52. Begitu sampai ada 10 pasang. Nah, ini sama aja kita menggunakan data pasangan. Berarti apa? Ini saling bergantung. Di klaster program dan biasa ini saling bergantung. Nah, dengan data ini saya sudah inputkan di Minitab, hasilnya seperti ini. Nah, berarti kita menggunakan selang kepercayaan 98% untuk selisih rata-rata nilai ujian sesungguhnya dengan metode bahan terprogram dan kelas biasa. Mau dibandingkan atau dihitung selisihnya. Berarti kita sama aja menghitung rumus selang kepercayaan untuk mu D, teorinya gitu ya. Apa mu D? Mu D itu adalah rata-rata dari bahan terprogram dan rata-rata dari kelas biasa. Ini biasanya saya beri lambang mu1, yang ini mu2. Jadi mu D selisih mu1 min mu2. Itu mu D-nya. Nah, rumusnya apa? Mu D terletak antara rata-rata D, masih ingat? Rata-rata D atau D bar gitu. Min T alfa per 2, derajat bebasnya N min 1. N-nya di sini 10. Jadi derajat bebas 9 dikalikan SD, SD itu simpangan baku dari data D tadi, dibagi akar N. Ya, jadi D itu diperoleh dari sini. Saya tambah kolom baru namanya D, tinggal dikurangi. 76 kurangi 81 ketemu min sekian. 60 kurangi 52 ketemu 8. 85 kurangi 87 ketemu min 2 begitu. Ini isinya D. Di rata-rata ketemu D bar, dihitung simpangan bakunya ketemu SD, masukkan ke rumus tadi. Teorinya kan begitu. Nah, sekarang kita praktekkan dengan menggunakan data pair. Pair itu artinya berpasangan. Ya. Jadi di sini ada start, pilih basic statistik, semuanya ada di fasilitas basic statistik. Ya. Pilih pair T. Nah, ini T berpasangan. Ya. Karena datanya ini bukan data ringkasan. Nah, kalau saya milih ini setiap sampel dalam satu kolom. Nah, ini sudah benar. Setiap sampel dalam satu kolom. Nah, ini tinggal diklik aja. Masukkan sampel pertama ini yang bahan terprogram. Sampel kedua ini yang kelas biasa. Kenapa? Karena menyesuaikan pertanyaannya. Dengan metode bahan terprogram dan kelas biasa. Kan berarti ini mu1 min mu2. Ini sudah benar. Tinggal klik option. Masukkan selangnya 98%. Ini saya ganti 98. Ya kan? Tes difference-nya biarkan aja 0. Alternatifnya sudah benar. Tidak sama dengan. Kita oke lagi. Nah, ini jawabannya. Pair T. Ya, untuk bahan terprogram dan kelas biasa. Nah, ini deskriptifnya. Ya, yang dilihat itu yang bawah ini. Nah, ini. Ya. Selang kepercayaan 98% untuk mu D. Nah, mu different. Mu D. D itu singkatan different. Ya, gitu ya. Mu D ternyata antara min 7,29 dan 4,09. Ya, ini kalau kita lihat. Nah, min 7,29 ini ya. Dan 4,09. Kalau saya tulis, mu D tadi kan mu1 min mu2. Ini rata-rata nilai ujian di bahan terprogram, ini kelas biasa. Ternyata nilainya bisa 0 ya. Kan di antara min dan plus, kan berarti bisa 0. Berarti kesimpulannya apa? Secara rata-rata hasil dari bahan terprogram dan kelas biasa itu sama. Tidak ada perbedaan. Ya, gitu ya. Itu cara nyimpulkannya. Ya. Karena nilainya bisa 0. Gitu ya. Nah, saya kira untuk pendugaan parameter yang berhubungan dengan rata-rata sudah selesai. Nah, nanti kalau Anda
hubungkan dengan ilmu kimia ya tinggal dicari aja kasus-kasus yang berhubungan dengan ilmu kimia. Ya. Nah ini perannya kita belajar statistik itu di situ. Jadi banyak kegunaannya. Nanti kalau Anda sudah belajar di materi lanjut, ya, mungkin kimia fisik, ya, atau mungkin kimia ini organik, ya, ada data yang bisa diperoleh seperti ini. Oh berarti nanti analisisnya menggunakan uji T. Oh ini pakai uji set. Nah, seperti itu nanti. Yang terkait dengan penduga parameter. Ya. Nah, ini anak ITL ya, teknik lingkungan ini banyak menggunakan ini. Dia nyari data sampelnya di sungai, ya, sungai tertentu. Yang diteliti itu adalah rata-rata limbah beracun, ya. Kandungan limbah beracun, yaitu misalkan BOD, ya, COD, ya, itu kan limbah beracun, timbal, gitu ya. Ya, seperti itu contoh penerapannya. Ya. Baik, saya kira sampai sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.